Halo Vextorian, perkenalkan saya Alex dari Lembaga Psikologi Kastra. Oke, pengalaman kebutuhan tes itu awalnya sejak memasuki pandemi ya, fase pandemi kami kesulitan untuk bisa melakukan assessment secara online karena keterbatasan interaksi secara fisik ya. Akhirnya kami mencari-cari penyedia assessment online dan ketemulah ke Vexter. Kalau secara umum tantangannya ya, saat ini assessment yang ada di Indonesia itu normanya banyak yang belum terupdate, gitu sih tantangannya itu. Kemudian kalau yang ditanyakan tentang ya assessment offline ya, mungkin itu ada masalah royalti yang belum tersampaikan kepada pengembang tesnya. Awalnya itu saya bertanya ke sesama lembaga psikologi gitu ya. Akhirnya saya sempat diperkenalkan dengan ini ada nih alat ukur online gitu ya. Tapi ada beberapa alat ukur online yang saya rasa ini masih kurang pas gitu ya secara kaidah ilmiah. Nah, setelah beberapa kali mencoba diperkenalkan dengan berbagai lembaga penyedia assessment online, ketemulah dengan Vexter. Yang paling sering tentu yang FCAT, Vexter Cognitive Ability Test. Itu kemudian yang Vexter IS ya, yang tes kecepatan. Oke, kalau untuk yang kognitif ataupun yang tes kecepatan itu tujuannya untuk melakukan assessment potensi di industri ataupun pendidikan. Oke, kalau dari assessment online bersama Vexter itu saya senang karena prosesnya sangat cepat. Bisa hari itu juga keluar hasilnya dan ada tim yang selalu standby kalau ada masalah-masalah teknis terkait pengerjaan tes secara online, entah itu kesulitan mengakses ataupun ada misalkan peserta yang belum lengkap mengerjakan tesnya. Itu sangat diperhatikan oleh Vexter dan kami senang sekali dengan hal itu. Kalau hasil tesnya itu oke kok, karena saya sempat recek juga ya, setelah pandemi ini selesai, saya sempat mengetes dengan offline dengan orang yang sama karena kebetulan kan kalau di sekolah itu kami secara berjenjang akan mengetes ulang anaknya gitu ya. Jadi dia ketika mau masuk SMP dites, kemudian mau masuk SMA dia dites lagi, orang yang sama dengan tes yang berbeda, dan saya melihat dari Vexter hasilnya tidak jauh berbeda dengan tes-tes yang sudah ada. Selain itu yang saya suka di Vexter itu adalah ada update norma secara berkala. Kenapa saya suka? Karena update norma itu akan memberikan gambaran terkini mengenai kondisi dari sampel-sampel orang yang sedang kita assess gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ada alat ukur yang kita pakai normanya yang digunakan tahun 70-an, tentu udah sangat berbeda kondisinya dengan yang tahun-tahun sekarang itu. Yang paling berkesan bekerja sama dengan Vexter, orang-orangnya sangat helpful ya, selalu sigap, dihubungi kapanpun itu pasti selalu bisa meladeni ya. Meladeni itu artinya apa ya namanya? Service excellence-nya udah oke lah Vexter itu. Dan yang pasti selalu terbuka untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Itu yang saya suka sekali. Terkait dengan responsible assessment, saya ada beberapa poin, yaitu berkaitan dengan alat tes yang normalnya harus selalu up to date. Dan kalau bisa pastikan
subjek dari uji cobanya itu memang sudah untuk orang-orang Indonesia gitu ya, agar lebih tepat dalam mengukur kemampuan ataupun konstruk-konstruk yang sedang diukur dari alat ukur tersebut. Kemudian perhatikan juga hak cipta atau dalam hal ini penghargaan kepada pengembang alat ukurnya. Artinya kita perlu memastikan bahwa penggunaan alat ukur tersebut royaltinya sampai kepada pengembang tesnya gitu ya. Dan yang ketiga, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan desain awalnya. Kalau memang didesain untuk offline, ya gunakanlah untuk offline. Kalau yang didesain untuk online, ya harus sesuai peruntukannya. Kalau memang dirasa perlu mengubah penggunaan dari desain awalnya, maka pastikan bahwa alat ukur tersebut sudah dilakukan uji coba ulang agar ada penyusunan norma baru sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Dan yang pasti saya akan menggunakan Vector Test Publisher yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih.